Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue akan membahas dan menginformasikannya cara baru DC pinjol ataupun DC dari Paylater bisa tahu daftar isi kontak nasabah, sekaligus ini adalah cara baru DC pinjol menagih utang. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini adalah update terbaru dan kalian harus tonton video ini sampai selesai agar kalian tuh aman galbay di sebuah aplikasi pinjaman online ataupun Paylater. Dan ini baru saja terjadi dan gua harus menginformasikan kepada teman-teman ataupun penonton agar kalian aman galbaynya dan juga tenang melewati masalah utang pinjaman online. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung ataupun yang belum mensupport channel YouTube Terus Pinjol, silahkan saja klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang masih peduli kepada masyarakat yang ada di luar sana yang gagal bayar ataupun yang telat bayar ataupun yang belum mengerti tentang pinjaman online, silahkan bagikan konten channel YouTube Terus Pinjol di seluruh akun media sosial kalian. Dan bagi teman-teman juga yang saat ini belum join ataupun yang belum gabung di channel Telegram Terus Pinjol, silakan aja gabung di dalam grup Telegram gua. Untuk link grupnya itu ada di dalam deskripsi. Jadi kalian langsung klik saja link grupnya, lalu setelah kalian masuk, jangan lupa verifikasi kepada adminnya agar kalian bisa berdiskusi sekaligus bisa mendapatkan informasi terupdate di dalam grup Telegram. Ya. Oke, di sini gua akan langsung saja memasuki ke videonya. Jadi gue memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar ataupun sudah kredit macet sudah 3 tahun, tapi DC-nya ini berusaha untuk mendapatkan isi kontak darurat gua, sekaligus dia berusaha untuk mau tahu cari info tentang gua, dan sekaligus dia akan menagih satu di isi kontak buku telepon gua, dan juga dia berusaha untuk menagih di tempat kerja gua yang lama ataupun yang baru. Ini gue rasa sangat merasakan sekali ya, apalagi bagi teman-teman yang saat ini sudah terlambat membayar ataupun sudah gagal bayar. Kalian tiba-tiba tempat kerja kalian tuh kena ditagih, padahal kalian tidak memasukkan nomor tempat kerja, padahal nomor konter kalian, orang terdekat kalian tidak dimasukkan di dalam aplikasi pinjaman online-nya, tapi nomor tersebut kena ditagih alias keluar pondar. Ya, tolong diperhatikan video ini sampai selesai. Gue memiliki keterlambatan itu di Akulaku, Kredivo, dan juga di Paylater lainnya, dan gue galbay sudah banyak banget, sudah 3 tahun lebih. Tapi di sini DC-nya dia memakai cara baru untuk menagih nasabahnya yang sudah terlambat membayar ataupun yang sudah gagal bayar. Apa cara baru dia? Di sini kalian harus simak baik-baik. Di sini pada waktu tahun 2022, tepatnya di bulan Desember, itu gua sudah gagal bayar 3 tahun. Setelah di tahun 2022 Desember ya, itu gua mendapatkan promo atau mendapatkan limit, dan gua katanya dapatkan rekomendasi untuk pengkreditan satu handphone dan juga rumah, dan itu ya yang menawarkannya itu dari sales home credit. Nah, di sini jebakan awal masuk jebakan itu dari sana dulu. Ya, apa isi promosinya, apa sih isi penawarannya? Dan itu si penawarannya pertama melalui chat WhatsApp. Setelah gue baca-baca itu sangat menggiurkan sekali. Tapi di sisi lain, gue itu sadar bahwa gue sudah kredit macet selama 3 tahun. Dan yang kredit macet itu nggak hanya di pinjol ataupun di Paylater, tapi di KTA dan juga di kartu kredit. Tapi kenapa kok gue dapatkan penawaran ataupun promo? Ya, setelah itu gue berusaha untuk mencari informasi lebih dalam tentang promo tersebut yang ditawarkan dari sales home credit, dan dia mengakuinya bahwa dia adalah dari sales home credit. Setelah itu gue coba untuk
merespon ataupun meladeni orang tersebut agar gue bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Itu di awal tahun 2022 Desember. Ya. Setelah itu dia menelpon gue. Ya. Dia menelpon gua dan dia pertama tahu nama gua loh. Dia tahu nama gua, tahu nomor gua, dan dia menanyakan tempat kerja gua. Ya. Setelah itu dia menawarkan sebuah promo dari handphone, dari rumah, katanya gua bisa mendapatkan kredit karena limitnya bagus. Katanya sih gitu. Setelah itu gue coba-coba dong, apakah ini benar? Gue coba. Dia bilang katanya, coba kakak datang langsung saja ke toko saya. Itu ucapan yang pertama. Ya gue bilang alasan gue lagi kerja, gue nggak bisa. Yang kedua, gue menanyakan kembali. Gue menanyakan tentang limit gue. Limit gue katanya besar. Pada waktu itu memang gue punya akun home credit, tapi itu udah lama banget gue nggak gunakan. Udah lama banget, hampir 6 tahun gue nggak gunakan. Ya. Tapi tiba-tiba kenapa limit gue gede gitu. Padahal gue gak ada aktivitas untuk pembelian. Dulu ada pembelian cuma 1 kali doang. Ya. Nah setelah itu, dan telepon gue minta mengecek berapa kali limit gue. Katanya limit gue ada sekitar 6 juta. Wah gede juga ya, 6 juta loh bro. Nah setelah itu dia bilang kakak bisa mengajukan kredit nih di toko saya. Bisa handphone gitu. Kalau iPhone bisa yang harga 10 juta itu ada DP-nya katanya gitu. Dan sisanya nanti pakai limit home credit. Dari sana tuh gue sangat tergiur sekali bro awalnya. Tergiur sekali, tapi gue berpikir bahwasanya gue ini punya kreditan macet yang sudah gagal bayar. Tentunya kalau kalian sudah blacklist datanya itu nggak akan bisa mengajukan kredit. Setelah itu dia mencoba untuk membujuk gue dan rayu gue, dan akhirnya si sales ini menyuruh gua untuk coba cek limitnya di dalam aplikasi home credit. Ya bro. Setelah itu gua coba install aplikasi home credit. Sebelum gua menginstal aplikasi home credit dan gua baca perizinan ataupun permission dari aplikasi home credit, dimana gua ngeceknya itu di dalam Play Store-nya ada detail aplikasinya. Gue cek, wah ternyata seram juga ya perizinan aplikasinya, seram bener bro. Ada isi kontak dan lain-lainnya banyak banget. Ya. Setelah itu gue berinisiatif untuk menginstalnya di handphone temen gue. Di handphone temen gue yang tidak ada nomor satu tempat kerjaan dari gue. Ya gue pinjem handphone dia itu. Gue cek kontak-kontaknya dia terutama itu nggak ada orang terdekat dari gue, teman kerja, nomor kantor dan lain sebagainya. Lalu gue install tuh aplikasi dari home credit. Ya. Gue install dan gue login menggunakan akun gue. Dan ternyata di dalam akun home credit gue, setelah gue install dan gue langsung buka aplikasinya, itu memang nggak ada yang aneh. Nggak ada perizinan yang lain-lainnya. Gue udah berpikir wah ini aman. Setelah gue login dan gue sudah masukkan username dan lain sebagainya, dan langsung login ke bagian dashboard utama. Setelah gue mengecek limit ataupun masuk ke bagian profil itu, ternyata tiba-tiba ada notif ya perizinan aplikasi. Dan itu perizinannya serem banget bro. Isi kontak, panggilan, SMS banyak sekali bro. Dan gue baru sadar gitu kan, aplikasi ini sangat-sangat, yang menurut gua data gua sangat sensitif sekali nih bila home credit mengetahui data gua. Tapi untungnya gua menggunakan handphone teman gua, bukan handphone pribadi gua. Ya, seperti itu. Nah, setelah gua udah berhasil login dan semua perizinan aplikasi gua udah izinkan, gua cek limitnya tuh nggak ada limit. Limitnya nggak bisa digunakan, artinya akun gue udah mati gitu, nggak bisa digunakan pokoknya, nggak bisa digunakan untuk melakukan pengkreditan. Akhirnya gue uninstall. Setelah gue uninstall, di sana sebelumnya gue foto bagian daftar limit dari home credit gue foto dulu, cekrek pakai HP gue. Setelah itu, gue laporan kepada sales dari home credit. Gue bilang, kak ini kok nggak ada limitnya, kata kakak ada limitnya.
Oh kakak itu alasannya katanya gue nggak bisa mengajukan kredit. Tapi kata dia sebelumnya udah bisa mengajukan. Di situ gue mulai menjanggal dan gue baru sadar bahwa bahwasanya gue tuh memiliki gagal bayar, banyak sekali aplikasi yang gue gagal bayar, terutama di paylater dan juga pinjaman online legal lainnya. Tidak lama itu di salesnya itu menawarkan ya udah kakak langsung datang saja ke toko kami di daerah Dan Mogot, Jakarta Barat. Gue bilang gue nggak bisa. Setelah itu mereka nggak balas pesan gue lagi, dan beberapa jam kemudian itu tiba-tiba ada nomor yang gue nggak ketahui, ternyata dia ngechat gue dalam perihal tagihan utang kredivo. Ya, padahal gue udah lama sekali galbay, tapi tiba-tiba ada DC yang nagih utang DC dari kredivo nagih utang masuk ke WhatsApp gue, dan gue kaget sekali gitu. Gue baru komunikasi sama sales dari Home Credit, tiba-tiba ada penagihan banyak sekali dari Home Credit, dari kredivo, dari aku, dan itu paylater tuh, yang nagih itu paylater. Dan gue baru sadar ternyata ini adalah sebuah jebakan. Ya mungkin saja mereka ingin mau tahu isi kontak yang ada di handphone gua. Itu satu. Yang kedua, dia ingin tahu apakah nasabah ini masih aktif atau enggak. Apakah nasabah ini memiliki kerjaan yang layak atau tidak. Kalau misalkan di sana data gua valid seperti tempat kerja gua dan gaji gua di atas UMR, mungkin saja dia akan terus-terusan menagih gua. Nah ya, sebelum itu gua memberikan informasi yang salah. Artinya tempat kerja gue bukannya sesungguhnya. Tempat kerjaan gue yang A, tapi gue berikan alamat yang B. Dan dia menanyakan tentang gaji gue berapa, kayak gitu, penghasilan gue berapa, dan gue bilang gaji gue cuma 2.500.000, padahal gaji gue di atas UMR. Itu. Nah, setelah itu gue berpikir, wah ini adalah sebuah jebakan Batman. Kalau kalian nggak ngerti, kalian install di handphone kalian, jebret, wow. Ini bisa-bisa isi kontak kalian tuh bakalan terancam, bakalan kena tagih, dan kalian tuh bakalan diintimidasi. Ya, nah itu di tahun 2022 Desember. Dan selanjutnya, gue sudah memasuki 3 tahun galbay, dan kemudian kemarin itu di hari Rabu. Ya, hari Rabu sore, tepatnya jam 5:30. Dan itu tiba-tiba handphone gue berdering, dan ternyata pas gue cek itu ada yang nelpon. Yang nelpon itu nomornya yang gue nggak ketahui juga, yang berasal dari nomor 08 sekian-sekian. Posisi gue pada waktu itu lagi di jalan tuh. Ya, posisi gue pada waktu itu lagi di jalan, dan HP gue berdering. Dan gua angkat, gua kira ini nomor penting gitu kan. Gua angkat, dan ternyata kalau gua angkat itu gua pasti nggak pernah bilang halo. Tapi gua tunggu dulu. Gua angkat tapi gua diamkan begini. Baru dia bilang halo. Halo, selamat sore dengan Bapak bla 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 gitu. Nama gua gitu kan. Nah, setelah dia menyebutkan nama gua, dia baru ya menunjukkan dia siapa. Dan dia katanya namanya dari AABCD, dan kemudian dia bilang katanya saya dari Home Credit, ingin menawarkan sebuah cicilan kreditan handphone dan rumah gitu. Itu kedua kalinya bro di tahun 2022 Desember, dan itu terjadi lagi Maret ya, terjadi lagi. Dan apa isi komunikasinya itu gue nggak sempet rekam bro, karena posisi gue lagi di jalan, lagi naik motor gue. Karena gue sambil naik motor, gue sambil dengerin dia ngobrol gitu kan. Nah setelah itu dia menanyakan, setelah dia siapa, untuk apa dia nelpon gue. Ternyata ya dia tuh nelpon gue untuk menawarkan kredit, katanya limit gue bagus gitu kan. Tapi kan gue sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, ya. Dan dia menawarkan kredit handphone dan juga rumah. Katanya limit gue bagus.
Padahal gue tahu diri kalau gue itu sudah gagal bayar, udah lama banget. Dia termasuk kredit macet bro, udah nggak bisa pinjam kemana-mana. Dan dia menanyakan apakah bapak ini dengan bapak ABCD gitu kan. Ya bapak sekarang kerja di mana gitu, kata dia gitu kan. Dia nanya kerjaan gua, nanya gaji gua, dan dia mencoba untuk verifikasi nomor telepon gua gitu. Apakah bapak nomor teleponnya nomor telepon bapak yang aktif yang mana ya gitu, dia ngomong. Ya gue bilang aja, gue nggak menyebutkan nomor telepon gue, tapi gue bilang saja nomor telepon gue yang aktif, yang ini yang ibu telepon. Dan dia menyebutkan 08 sekian 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 gitu. Tapi dia hanya sebatas setengah nomor gue aja yang dia bacakan. Tetapi di dalam obrolan gue ini, di belakang suara dia tuh rame, kayak lagi kumpul gitu. Dia menanyakan gaji gue, dia menanyakan nama gue, dia menanyakan alamat tempat kerja gue. Dan dia ya mencoba mencari tahu tentang gaji gue ini. Bapak gaji berapa? Gitu ngomongnya kan. Padahal gaji gue tuh sudah UMR ya, UMR DKI Jakarta. Tapi gue bilang sama dia, oh iya pak, oh iya bu, gaji saya itu ada 2.500.000. Gue bilang gitu aja. Gak lama kemudian berbincang sedikit-sedikit, akhirnya dia matikan teleponnya. Setelah itu, ya gue disuruh install aplikasi Home Credit. Coba bapak cek aja aplikasinya gitu. Itu limitnya sudah bagus pak, tinggal lakukan pengkreditan saja. Ya, padahal gue tahu di dalam aplikasi Home Credit itu ketika kalian sudah login dan itu ada notif perizinan ataupun permission dari aplikasinya. Dan itu bagian gue nggak menyarankan untuk ya menginstal di handphone pribadi kalian. Ngeri, coy, ngeri banget coy. Nah setelah itu gue nggak ngelanin terlalu apa ya, gue ya nggak, biasa-biasa aja gue ngeresponnya itu orang, karena gue sudah tahu. Nah setelah itu gue berpikir lagi, gue aja habis ditelepon dari sales Home Credit pasti gue bakal ditagih lagi nih sama Home Credit atau aku laku. Dan ternyata setelah itu nggak ada tuh penagihan dari aku laku atau dari Home Credit ya bro. Padahal sebelum telepon itu masuk, ya di minggu sebelumnya itu ada yang masuk chat WA gua, dan itu dari DC Kredipo. Mungkin dari anggota grup Telegram gue itu gue sudah infokan ya bahwa gua sudah 3 tahun lebih masih ditagih sama Kredipo. Itu mungkin gue udah share screenshotannya di dalam grup Telegram gua. Dan sekarang terjadi lagi. Nah itu kesimpulannya kalian bisa sudah ambil bahwa kalau kalian sudah gagal bayar ataupun sudah kreditnya macet, jangan coba-coba kalian tergiur dengan penawaran dari siapapun yang berbau dengan pengkreditan. Kalau kalian sudah gagal bayar di paylater ataupun pinjol yang legal, tentu kalian sudah nggak akan bisa mengajukan pinjaman ataupun kredit karena data kalian itu sudah blacklist, sudah masuk stiker OJK, dan sudah kredit macet bro. Dan itu pasti udah nggak akan bisa pinjam lagi bro kemana-mana ya. Dari informasi yang sudah gue publik di konten channel YouTube Tulus Pinjol, semoga kalian video ini bisa menjadikan informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau jatuh tempo, yang mau telat bayar, yang benar-benar mau galbay. Tolong ini perhatikan dan tolong video ini bisa sebarkan di seluruh akun media sosial kalian. Karena sekarang ini DC-DC dari pinjaman online ataupun dari paylater ya, mereka sudah apa ya, punya taktik ataupun punya strategi untuk menagih utang nasabah yang benar-benar sudah mau galbay. Ya bro, hati-hati data kalian itu ya. Gue cuman bilang hati-hati dan jangan pernah menginstal aplikasi pinjol legal, ilegal ataupun paylater. Gue punya akun Shopee itu gue install nggak di handphone pribadi gue. Ya, gue cuman Shopee doang sama Tokopedia yang gue punya untuk belanja aja, untuk belanja online, tapi gue bayar cash. Dan itu gue ada aplikasi tapi gue nggak install di handphone pribadi, dimana handphone yang gue sudah install aplikasinya itu isi kontaknya ngawur semua. Jadi ya gue aman-aman aja, nggak ketakutan kontak gue bakalan kena ditagih, kontak gue kena diteror, kontak gue kena di blasting sama DC-nya. Gue nggak khawatir. Ya itu dia. Buat teman-teman di sini gue sarankan, jangan pernah mempercayai penawaran apapun dari siapapun.
Kalau kalian sudah gabay, sudah telat, dan sudah backlist, udah kalian jalani aktivitas kalian sehari-harinya. Jangan pernah percaya dengan yang lain-lainnya. Karena semua itu adalah penipuan semua, bro. Mungkin itu saja informasi yang gue bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.